akan mencoba untuk memberikan sedikit paparan berbagi apa yang telah kami lakukan di Bank Sampah Lestari 25, yaitu mengolah sampah rumah tangga yang khususnya adalah organik menjadi kompos. Nah, hal-hal yang kita lakukan pada saat ini yang kita perlukan adalah mungkin ya komposter itu sendiri, kemudian pendukungnya seperti M4, kemudian juga mungkin hal lain dengan kompos yang sudah jadi sebagai starter dalam proses untuk pengomposan itu sendiri. Nah, yang harus kita pahami adalah dari proses pengomposan itu sendiri, perbedaan pengomposan dengan pembusukan. Dari proses yang kita lakukan bahwa ada perbedaan antara pengomposan dan pembusukan. Nah, pada proses pengomposan yang hasilnya adalah kompos adalah suatu kondisi di mana sampah organik kita itu kita kondisikan dengan kondisi tertentu, dengan kandungan air tertentu, makanya tidak terjadi pembusukan tapi terjadi fermentasi. Nah, dari proses fermentasi itulah akan kita hasilkan kompos dan mengurangi bau yang dihasilkan dari sampah organik kita. Nah, salah satu yang kita gunakan di proses pengolahan sampah rumah tangga yang tentunya adalah khususnya organik, kita menggunakan komposter seperti ini. Ini adalah komposter yang kita desain sedemikian rupa seminimal mungkin dengan menggunakan barang-barang bekas atau barang-barang yang tidak kita gunakan, yang telah kita gunakan dan akan kita gunakan kembali sebagai komposter. Ini adalah ember dengan volume 20 liter. Ini prosesnya, dan kita dari komposter itu kita membutuhkan pipa ini sebagai penyangga. Ini adalah volume insinya itu sekitar 1/4 in. Kemudian dengan kita butuh pipa setengah in. Nah, komposter yang kita gunakan ini adalah komposter aerob, yaitu menggunakan oksigen dalam proses fermentasi itu sendiri. Nah, selain kita butuh komposter, kita juga butuh pendukung lainnya, yaitu efektif mikroorganisme atau M4. Ini adalah salah satu untuk mempercepat pelampukan dari kompos itu dengan komposisi 1:150. Maksudnya dalam proses pengaktifan kita memerlukan satu bagian dari M4 itu sendiri, kemudian satu bagian gula atau molase, dan 50 bagian dari air segar. Nah, itulah adalah proses pengaktifan. Dalam penggunaan M4, kita harus kondisikan, kita aktifkan sehari sebelumnya, atau tidak bisa kita langsung gunakan untuk mengaktifkan dari bioaktivator sebagai M4 itu sendiri. Ini sudah telah aktifkan dengan komposisi tadi, yaitu satu bagian M4, satu bagian gula atau molases, dan 50 bagian air segar. Nah, di komposter sendiri ada dua bagian. Ini ada dua bagian, ntar kita rangkai. Ada filter untuk memisahkan kompos padatan dan kompos cairan. Nah, dari proses itu kita akan mempunyai dua produk, yaitu produk kompos padat dan kompos cair. Oke, untuk selanjutnya komposter yang telah kita desain sedemikian rupa, kita rangkai satu persatu bagian. Kita punya bagian yaitu ini filter, tadi yang saya bilang untuk memisahkan kompos padat dengan kompos cair. Kemudian ini ada pipa penyangga, kemudian kita rangkai satu persatu ya. Oke, kita pasang penyangga sisi kanan dan kiri. Oke, kemudian kita masukkan filternya yang tadi saya bilang untuk memisahkan kompos padat dan kompos cair. Ini menggunakan barang bekas semua, ini bekas cat, dan ini adalah fiber bekas atap seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang, ini ada pipa, kita bolongin sebagai
tempat untuk masuknya udara, karena ini adalah jenisnya aerob. Oke, seperti ini. Ini komposter yang kita bikin dengan sangat sederhana dan mudah untuk kita praktekkan atau kita gunakan di rumah tangga. Ini volumenya 20 liter. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini ada pipa kapiler kecil. Ini adalah untuk melihat cairan atau air lindi yang dihasilkan dari proses fermentasi atau pengomposan tadi. Ini kalau misalnya sudah terisi cairan, ini bisa kita ambil, kemudian kita bisa taruh di botol seperti ini. Ini adalah salah satu produk dari air lindi yang dihasilkan dari proses pengomposan atau fermentasi. Nah, selain itu kita ada ini dop, kita tutup biar tidak ada tidak ada lalat yang masuk. Bisa ini kita tutup seperti ini. Nah, dari proses itu ini ada, kenapa? Berarti nggak ada oksigen yang masuk dong. Nah, di sini inilah ditutup dengan kain monil ya, bekas kain itu kita tutup pakai kain. Jadi tetap ada oksigen yang masuk. Kemudian ini ada tutup, kemudian kita tutup. Ini komposter yang kita desain sedemikian rupa, sangat sederhana dan mudah diaplikasikan di rumah tangga. Ini adalah salah satu contoh kita mengaplikasikan komposter kita yang tadi udah kita susun, udah kita rangkai dan kita gunakan untuk memproses atau pengomposan sampah organik yang kita hasilkan. Ini saya ambil contoh, ini adalah bekas dari sayuran, kemudian kita kecil-kecilkan, kita cacah dan kecil-kecil. Dan ini sangat mudah dan saya pikir ini sangat bisa kita lakukan di rumah tangga kita. Yaitu tadi bahwa kita harus paham bahwa limbah rumah tangga itu ada 3 jenis dan harus kita pilah, yaitu sampah organik, kemudian anorganik, kemudian limbah B3. Nah, untuk limbah B3 kita tidak diperkenankan untuk mengelola. Kenapa? Salah satu syarat untuk pengelolaan limbah B3 itu harus punya izin atau sertifikasi pengolahan dari limbah B3. Oke, kita cacah, kita perhalus. Tadi untuk memperluas permukaan atau biar cepat dari proses pembusukan, yang kita bantu dengan efektif mikroorganisme atau M4 dengan resep atau dengan komposisi 1 bagian M4, 1 bagian gula atau molasses sebagai nutrisi pada saat kita aktifkan, dan 50 bagian air segar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sampah organik dari rumah tangga. Nah, yang perlu jadi catatan kita juga bahwa dalam proses pengomposan kita perlu starter. Ini salah satu, mungkin saya ambil contoh sedikit aja. Ini adalah tanah atau pupuk kompos yang udah jadi. Ini sebagai starter awal untuk membantu proses dari fermentasi atau proses pengomposan itu sendiri. Ini M4 tadi, kemudian ini adalah M4 yang telah kita aktifkan. Oke, selanjutnya yang telah sampah organik yang telah kita cacah, kita kecil-kecilkan tadi, kita kasih dengan efektif mikroorganisme atau M4. Sebenarnya tidak kita pakai M4 pun tidak masalah, tapi ini digunakan untuk mempercepat proses fermentasi atau pelapukan yang membantu menyingkat waktu. Seharusnya mungkin tanpa M4 itu bisa 3 bulan, dengan efektif bisa 1 sampai 1,5 bulan udah bisa digunakan. Oke, kita praktek, kita kasih M4-nya di sampah-sampah organik kita dengan komposisi 30 sampai 40% kandungan air yang ada
di sampah yang kita proses. Oke, kita campurkan aja kira-kira 30% dari kandungan air yang ada di sampah organik kita. Ini kita campur ya, dan nah seperti apa, nah dalam kondisi seperti apa, campuran 30%, nah seperti ini. Jadi dia tidak, tapi dia agak mengepal, tapi dia seharusnya dia akan jadi satu seperti ini. Oke, kemudian kita aplikasikan, kita taruh dulu starter kita di paling bawah. Nah seperti ini. Nah ini starter kita untuk proses pengomposan. Kemudian kompos yang sudah jadi, kemudian kita masukkan sampah-sampah organik kita. Nah, sampah organik kita masukkan ini. Nah, sangat-sangat mudah ini. Oke, ini adalah aplikasi penggunaan komposter yang sangat sederhana dan salah satu teknologi tepat guna yang bisa kita gunakan untuk mengurangi sampah organik dan mungkin sudah selesai di hulu, yaitu di rumah tangga. Mudah-mudahan dengan demikian sampah organik yang ada di rumah tangga kita selesai dan tidak terbuang di TPS dan bisa kita manfaatkan sebagai kompos dengan menggunakan komposter yang sangat sederhana. Kemudian ini udah selesai, kita tutup. Oke, nah untuk prosesnya, pada saat kita mau menambahkan sampah organik kita yang baru, ini kita kasih starter lagi, kasih lapis starter lagi, kemudian dikasih M4 lagi, atau tidak M4 juga ada masalah, baru kita tutup lagi, kemudian terus dan demikian, kemudian terus berulang dan terus ulang. Insya Allah sampah organik yang di rumah tangga kita bisa selesai dan bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman hias maupun tanaman produktif buah-buahan di lingkungan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya untuk session kedua kita mencoba mengulas mengenai biopori atau biopori apa sih dan pengertiannya apa. Nah, biopori adalah salah satu mungkin metode untuk mengurangi sampah organik kita, juga sebagai komposter dalam proses pengomposan. Nah, biopori sendiri dikenakan oleh seorang dokter dari IPB, yaitu Profesor Dr. Dr. Kasmir Razyuddin Brata. Beliau sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor di pertanahan dan lahan. Nah, ini apa sih yang pengertian dari biopori itu? Biopori adalah suatu mungkin lubang yang vertikal yang kedalamannya antara 80 sampai 1 meter. Kemudian apa yang kita butuhkan dalam proses pembuatan biopori sendiri adalah mungkin pipa. Salah satu pipa yang udah kita potong sepanjang 80 cm. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan pipa ini? Pipa ini kita desain sedemikian rupa, yaitu kita kasih lubang semua sebagian yang kita lubang dengan bor. Kemudian kita juga ada cap atau dopnya, kita juga kasih lubang di atasnya. Ini yang alat yang kita perlukan, mungkin ya salah satunya pipa. Kemudian ini adalah bor tangan ulir. Bertangan ulir ini untuk membuat lubang biopori. Kemudian kita masukkan casingnya yang pipa 4 in tadi. Kemudian kita membutuhkan juga bor untuk membuat lubang. Ini bor tangan biasa aja, kita lubangin sedemikian rupa. Oke, ini kanan kiri sisinya ini kita kasih lubang. Fungsinya apa? Adalah untuk membantu resapan atau proses dari biopori itu sendiri. Nah, manfaat dari biopori kalau di lingkungan kita itu salah satunya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah kita, yaitu dengan dia sebagai komposter. Kita bisa membuat kompos dengan biopori. Selanjutnya juga untuk mengembalikan air tanah kita dari proses resapan tadi, dan juga
biopori berfungsi untuk mencegah banjir. Kenapa demikian? Karena semakin banyak lubang biopori yang kita buat di lingkungan kita, berarti mempercepat proses penyerapan air hujan itu tadi. Jadi yang biasanya sih biopori itu digunakan di lingkungan-lingkungan yang telah berubah, yang awalnya mungkin itu suatu lahan yang terbuka, ada resapan misalkan sawah. Nah sekarang udah berubah menjadi lingkungan perumahan atau udah ada betonisasi. Disitulah biopori akan berfungsi untuk menggantikan resapan-resapan atau tanah-tanah yang berubah fungsi atau alih fungsi. Itu manfaatnya tadi sebagai komposter untuk mengembalikan kesuburan tanah kita, kemudian juga sebagai pencegah banjir dengan semakin cepatnya resapan air hujan dan mengembalikan air tanah kita. Itu mungkin salah satu manfaat dari biopori sendiri. Kemudian kita lanjutkan proses pembuatan. Tahap awal yang harus kita persiapkan adalah kita memotong pipa sepanjang 80 cm atau sesuai dengan bor tangan ulir yang kita punyai. Kemudian yang telah kita potong, kemudian sisi-sisinya atau dinding-dinding dari pipa yang telah kita potong tadi kita kasih lubang. Oke. Oke, mungkin seperti ini, tapi ini juga bisa diperbanyak untuk lubang-lubang yang ada di di sisi-sisi dari casing yang akan kita tanam di lubang biopori. Oke, selanjutnya kita cave atau dop yang di atas kita juga harus kita lubangin di atasnya. Ini adalah penutup atas, bagian atas dari casing tadi, kemudian kita susun seperti ini. Selanjutnya kita membuat lubang biopori yang berupa silinder yang ada di dalam tanah. Oke, untuk selanjutnya setelah kita tadi membuat casing untuk pembuatan biopori, selanjutnya kita membuat lubang silinder yang ada di tanah, kemudian kita masukkan casing itu dengan menggunakan bor tangan ulir dan mungkin kalau kita perlukan juga linggis. Kedalamannya sekitar 80 cm. Oke, kita coba untuk membuat lubang biopori dengan bor tangan ulir.
Oke. Nah, seperti ini lubang biopori, kemudian kita masukkan casing yang telah kita buat, yaitu pipa sepanjang 80 cm dan diameter 4 inch. Jadi kembali lagi bahwa biopori bisa berfungsi sebagai komposter juga, sebagai alat untuk mengolah sampah organik yang kita hasilkan. Selanjutnya kita tutup dopnya seperti ini. Nah pada saat kita panen kompos dari hasil pengolahan sampah organik kita menggunakan bertangan ulir juga, tapi kita putar balik dan kita panen kompos yang kita hasilkan. Sama, kita masukkan, kemudian kita ke arah putaran balik, kemudian kompos kita panen seperti ini untuk panen komposnya. Demikian aplikasi salah satu teknologi tepat guna yang diberi nama atau yang kita kenal dengan biopori. Oke, demikian dua teknologi tepat guna yang coba kita aplikasikan untuk pengolahan sampah organik dari rumah tangga kita, yaitu dengan komposter dan biopori. Mudah-mudahan dengan dua teknologi tepat guna tersebut kita bisa aplikasikan di rumah tangga kita, yang pada akhirnya adalah mengurangi sampah organik yang harus kita buang ke TPA, dan yang lebih kerennya lagi adalah sampah organik yang telah kita hasilkan bisa kita manfaatkan untuk dengan komposter dan biopori juga sebagai komposter, bisa kita gunakan atau kita menghasilkan kompos yang bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman-tanaman kita, baik tanaman hias maupun tanaman buah-buahan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, harapan kita semua bahwa sampah yang kita hasilkan bisa kita kelola dengan mandiri. Demikian, mudah-mudahan sharing kita pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri saya maupun buat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf.